Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menjelaskan tentang revenue recognition atau biasa disebut dengan pengakuan pendapatan. Perkenalkan, nama saya Feni Lurita Jati dengan NPM akhir 308. Perkenalkan, nama saya Rehat Surat Ramawati, NPM akhir 038. Perkenalkan, nama saya Aulia Sidi Harolin dengan NPM akhir 076. Perkenalkan, nama saya Karahmawati dengan NPM 145. Perkenalkan, saya Niken Widiawati dengan NPM akhir 171. Saya Tegar Maulana dengan NPM akhir 191. Perkenalkan, nama saya Indira Francisca Anita Sefrina dengan NPM 240, 130, 103, 47. Nama saya Muhammad Arya Deka Mustafa dengan NPM akhir 398. Baik, di sini yang pertama saya akan membahas tentang pengakuan pendapatan. Nah, praktik pengakuan pendapatan ini merupakan alasan paling umum untuk penyajian kembali akuntansi. Sejumlah masalah pengakuan pendapatan ini berkaitan dengan kemungkinan perilaku curang oleh eksekutif dan karyawan perusahaan. Meskipun terdapat kasus penipuan, tidak semua kesalahannya itu terjadi karena pengakuan pendapatan yang disengaja, melainkan tantangan utama pengakuan pendapatan itu ialah perlunya pertimbangan yang signifikan dalam pelaporannya. Nah, sejak 2016, auditor di Eropa itu harus melaporkan masalah audit utama atau KAM dan juga pendapatan merupakan salah satu yang paling sering dicatat saat penurunan nilai aset. Nah, investor itu kini semakin fokus pada pertumbuhan pendapatan karena laba bersih sering dipengaruhi oleh faktor sementara yang tidak berkelanjutan. Untuk meningkatkan transparansi, perusahaan menerapkan standar pengakuan pendapatan yang lebih komprehensif sehingga konsistensi dan komparabilitas pelaporan diharapkan dapat meningkat. Baik, di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar dari pengakuan pendapatan. Nah, latar belakang yang pertama, pendapatan ini merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan terpenting yang dilaporkan oleh perusahaan. Nah, pendapatan ini memberikan wawasan tentang kinerja perusahaan di masa lalu dan juga di masa depan, serta merupakan pendorong signifikan bagi ukuran kinerja lainnya seperti EBITDA, laba bersih, dan laba per saham. Nah, oleh karena itu, pedoman yang kuat untuk mengakui pendapatan merupakan prioritas dalam penetapan standar. Nah, lalu selanjutnya itu standar pengakuan pendapatan. Nah, mengakui pendapatan dalam periode akuntansi itu terjadi ketika kewajiban kinerja itu terpenuhi. Nah, standar baru pendapatan dari kontrak dengan pelanggan menggunakan pendekatan aset liabilitas, yaitu dengan mengakui pendapatan berdasarkan perubahan aset dan juga liabilitas dari kontrak. Fokusnya yakni pada pengakuan dan pengukuran aset atau liabilitas serta perubahannya sepanjang kontrak, sehingga lebih disiplin dibandingkan pendekatan lama yang berbasis resiko dan juga imbalan. Kontrak dengan pelanggan itu juga menjadi dasar transaksi karena berisi ketentuan imbalan dan janji yang harus terpenuhi oleh masing-masing pihak. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan utama. Nah, tujuan utama dari penganggaran pendapatan ini yakni untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diterima oleh suatu perusahaan atau diharapkan akan diterima sebagai imbalan atas barang atau jasa tersebut. Lalu selanjutnya terdapat proses 5 langkah untuk pengakuan pendapatan. Yang pertama itu identifikasi kontrak dengan pelanggannya, lalu yang kedua identifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak, dan yang ketiga tentukan harga transaksi, dan yang keempat alokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja secara terpisah, lalu yang terakhir atau yang kelima yakni mengakui pendapatan ketika setiap kewajiban kinerjanya itu terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Maulana dengan NPM akhir 191. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 step proses revisited. Jadi yang pertama itu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak atau kewajiban yang dapat ditegakkan. Kontrak dapat berupa tertulis, lisan, atau tersirat dari praktik bisnis yang lazim. Yang kedua, mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. Kewajiban pelaksanaan adalah janji untuk menyediakan produk atau layanan kepada pelanggan. Janji ini dapat bersifat eksplisit, implisit, atau mungkin berdasarkan praktik bisnis yang lazim. Untuk menentukan keberadaan kewajiban pelaksana, perusahaan harus menyediakan produk atau layanan tertentu kepada pelanggan. Segitu saya dari saya. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang yang nomor 3, menentukan harga transaksi.
Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan diterima perusahaan dari pelanggan sebagai imbalan atas pengalihan barang dan jasa. Harga transaksi dalam suatu kontrak seringkali mudah ditentukan karena pelanggan setuju untuk membayar sejumlah uang kepada perusahaan dalam jangka waktu yang singkat. Ada beberapa cara menentukan harga transaksi, yaitu pertimbangan yang bervariasi. Pertimbangan yang bervariasi itu ada harga barang atau jasa bergantung kepada kejadian di masa depan. Kejadian di masa depan ini termasuk kenaikan harga, diskon volume, rabat, kredit, bonus kinerja, atau royalti. Dalam kasus ini, perusahaan memperkirakan jumlah pertimbangan variabel yang akan diterima dari kontrak untuk menentukan jumlah pendapatan yang akan diakui. Lalu yang kedua, ada nilai waktu uang. Nilai waktu uang itu waktu pembayaran kepada perusahaan terkadang tidak sesuai dengan waktu penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan. Dalam kebanyakan situasi, perusahaan menerima imbalan setelah produk atau jasa diberikan. Intinya perusahaan menyediakan pertimbangan bagi pembiayaan bagi pelanggan. Yang ketiga adalah pertimbangan non-tunai. Perusahaan terkadang menerima imbalan dalam bentuk barang atau jasa atau imbalan non-kas lainnya. Dalam situasi ini, perusahaan umumnya mengakui pendapatan berdasarkan nilai wajar dari apa yang diterima. Lalu yang terakhir adalah pertimbangan yang dibayarkan atau dibayarkan kepada pelanggan. Perusahaan sering melakukan pembayaran kepada pelanggan. Mereka sebagai bagian dari kesepakatan pendapatan. Segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses peninjauan kembali pada step keempat, yaitu mengalokasikan harga transaksi untuk kinerja terpisah. Maksudnya membagi total harga transaksi kontrak ke masing-masing kewajiban kinerja yang telah diidentifikasi. Proses ini dilakukan berdasarkan harga jual berdiri sendiri dari tiap kewajiban kinerja. Jika harga jual berdiri sendiri tidak tersedia, perusahaan menggunakan estimasi seperti pendekatan penilaian pasar yang dapat diobservasi, pendekatan biaya plus margin, atau metode residual. Tujuannya adalah agar pendapatan diakui secara tepat sesuai dengan nilai yang mencerminkan manfaat yang diterima pelanggan dari tiap barang atau jasa secara terpisah. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses peninjauan kembali pada step kelima, yaitu mengakui pendapatan ketika atau setiap kewajiban kinerja terpenuhi. Maksudnya, perusahaan hanya dapat mencatat pendapatan setelah memenuhi kewajiban kinerja yang telah dijanjikan kepada pelanggan. Kewajiban kinerja dianggap terpenuhi ketika pengendalian atas barang atau jasa telah berpindah ke pelanggan baik secara seketika maupun bertahap. Jika terpenuhi seketika, pendapatan diakui pada saat barang atau jasa diserahkan, sedangkan jika terpenuhi bertahap, pengakuan dilakukan secara proporsional sesuai dengan tingkat penyelesaian kinerja. Dengan demikian, pendapatan yang dicatat mencerminkan nilai manfaat yang benar-benar telah diterima pelanggan sesuai dengan kontrak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai accounting for revenue recognizing issue atau permasalahan dalam pengakuan pendapatan. Nah, dalam pengakuan pendapatan ini terdapat beberapa isu dalam praktik akuntansinya. Yang pertama ada sales return and allowance, yaitu pengembalian barang atau potongan harga yang harus diakui sebagai pengurang pendapatan. Yang kedua ada repurchase agreement, yaitu ketika perusahaan menjual suatu aset, nah perusahaan tersebut itu memiliki kewajiban atau hak untuk membeli aset tersebut kembali pada masa yang akan datang. Yang ketiga ada bill and hold arrangement, yaitu penjualan di mana barang tersebut itu masih disimpan oleh penjual. Jadi yang keempat ini ada principle agent relationship, yaitu menekankan siapa pihak utama dan siapa pihak agen karena akan mempengaruhi jumlah pendapatan yang akan diakui. Selanjutnya ada consignment, yaitu penjualan konsinyasi di mana pendapatan baru diakui ketika barang benar-benar terjual. Selanjutnya ada warranties atau jaminan yang diberikan kepada pelanggan yang juga mempengaruhi waktu pengakuan pendapatan. Dan terakhir ada non-refundable upfront fees, yaitu biaya di muka yang tidak dapat dikembalikan.
Nah, pada slide ini terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai sales return and allowance atau retur penjualan dan potongan. Dalam praktek akuntansi itu, dalam setiap transaksi tidak pernah berjalan yang benar-benar lancar. Ada kalanya itu pembeli mengembalikan barang yang dibeli dengan beberapa alasan seperti barang rusak, cacat, ataupun kasus ketika penjual memberikan potongan harga sebagai kompensasi. Nah, dalam sales return and allowance ini ada dua bentuk utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada penjualan kredit dengan retur dan potongan. Jadi dalam kasus ini pembeli awalnya membeli barang secara kredit. Nah, jika ada retur atau potongan, maka pencatatan akuntansinya itu akan mengurangi piutang usaha sekaligus mengurangi pendapatan. Yang kedua ada penjualan tunai dengan retur dan potongan. Jadi untuk transaksi tunai, retur atau potongan akan langsung memengaruhi kas yang diterima. Artinya perusahaan harus mengembalikan sebagian uang tunai atau mencatat pengurangannya dari pendapatan yang sudah diterima. Selanjutnya ada repurchase agreement atau membahas mengenai perjanjian pembelian kembali. Jadi dalam beberapa kasus perusahaan itu menjual aset atau barang kepada pelanggan tetapi disertai dengan perjanjian bahwa perusahaan memiliki kewajiban atau hak untuk membeli kembali aset tersebut di kemudian hari. Nah, dalam repurchase agreement ini ada yang namanya forward agreement atau perusahaan itu membeli kembali aset pada masa depan. Yang kedua ada call option atau perusahaan memiliki hak tanpa syarat untuk membeli kembali aset tersebut. Nah, dalam situasi ini penjual tidak bisa mengakui penjualan tersebut sebagai pendapatan karena kendali atas aset sebenarnya belum benar-benar berpindah kepada pelanggan. Nah, sebaliknya transaksi ini itu diperlakukan sebagai pinjaman sehingga diakui dalam laporan keuangan itu sebagai utang, bukan bagian dari penjualan. Nah, repurchase agreement ini lebih mencerminkan dari bentuk pendanaan dibanding transaksi penjualan biasa. Nah, selanjutnya ada bill and hold arrangement, yaitu ketika perusahaan sudah melakukan penagihan kepada pelanggan atas suatu produk, nah tetapi barangnya itu masih disimpan di gudang perusahaan, belum dikirimkan kepada pembeli. Nah, dalam situasi seperti ini biasanya muncul karena pembeli memang sudah membeli barangnya, bahkan sudah menerima tagihan dan hak kepemilikan, namun mereka belum benar-benar siap untuk menerima barang secara fisik. Nah, misalnya karena gudang mereka belum tersedia atau mungkin ingin pengiriman dilakukan di waktu tertentu di masa depan. Nah, dari sisi akuntansi, pendapatan ini dapat diakui jika ada bukti kuat bahwa kendali atas barang telah berpindah kepada pelanggan. Meskipun barangnya masih berada di perusahaan, namun perusahaan tetap harus berhati-hati memastikan syarat pengakuan pendapatan ini benar-benar terpenuhi agar tidak salah dalam penyajian laporan keuangan. Selanjutnya ada materi mengenai participant agent relationship. Jadi participant agent relationship itu adalah hubungan di mana prinsipal memiliki kewajiban untuk menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan, sedangkan agent itu hanya mengatur agar barang atau jasa tersebut sampai ke pelanggan. Pencatatannya itu yang pertama, jumlah yang dikumpulkan oleh agent bukan pendapatan bagi agent. Kemudian yang kedua, pendapatan agen itu sama dengan komisi yang diterima. Kemudian prinsipal itu mengakui pendapatan ketika barang atau jasa terjual ke pelanggan pihak ketiga. Jadi pada participal agent relationship itu ada yang pertama consignment atau penitipan barang. Nah, consignment ini merupakan bentuk khusus dari hubungan prinsipal dengan agent, di mana consignor atau produsen itu mengirimkan barang ke consignee atau dealer untuk dijual. Nah, karakteristiknya yaitu yang pertama, barang tetap menjadi persediaan consignor sampai benar-benar terjual. Yang kedua, consignor itu mengakui pendapatan hanya setelah menerima laporan penjualan dan kas yang consignee. Untuk consignee sendiri hanya mencatat pendapatan komisi dari penjualan. Kemudian untuk participal agent relationship selanjutnya ada non-refundable upfront fees atau biaya muka tidak dapat dikembalikan. Itu biasanya berkaitan dengan setup atau activist
untuk barang atau jasa yang akan diberikan di masa depan. Itu tidak boleh langsung diakui sebagai pendapatan, tapi harus dialokasikan dan diamortisasi sepanjang periode manfaat. Misalnya kontrak keanggotaan beberapa tahun. Kadang itu dianggap sebagai opsi perpanjangan layanan di masa depan. Kemudian ada summary. Pada saat summary ini, agent hanya akui komisi. Jadi prinsipal itu akui pendapatan penuh. Barang tetap dimiliki oleh konsignor. Pendapatan itu diakui setelah terjual. Konsignor sendiri mengakui komisi. Kemudian ada warranties. Warrantiesnya yang pertama ada assurance, yaitu bagian dari penjualan tidak terpisah. Kemudian yang kedua ada service type, yaitu kewajiban terpisah yang dialokasikan dari harga transaksi. Kemudian yang ketiga ada non-refundable fees yang tidak langsung diakui, jadi harus dialokasikan ke periode manfaat. Selanjutnya saya akan bahas tentang presentasi dan pengakuan. Nah, di sini ada aset kontrak dan liabilitas kontrak. Nah, aset kontrak itu ada dua jenis. Yang pertama hak tanpa syarat dan hak bersyarat. Nah, hak tanpa syarat itu perusahaan sudah memenuhi kewajiban. Nah, kewajiban ini itu langsung diakui sebagai piutang. Nah, kalau hak bersyarat itu perusahaan baru memenuhi sebagian kewajiban dan masih harus menyelesaikan kewajiban lain sebelum bisa menagih. Nah, untuk kewajibannya itu nanti dicatat sebagai aset kontrak. Nah, intinya piutang itu hak tanpa syarat, sedangkan aset kontrak itu hak bersyarat. Oke, untuk seperti gambar yang di atas, contoh dari aset kontrak. Nah, contoh soalnya itu pada tanggal 1 Januari 2022, FinAsa mendatangani kontrak untuk mengalihkan produk A dan produk B kepada Oberman Overstock senilai 100.000. Kontrak tersebut menetapkan bahwa pembayaran untuk produk A tidak akan dilakukan hingga produk B juga dikirimkan. Dengan kata lain, pembayaran tidak akan dilakukan hingga produk A dan produk B dialihkan kepada Oberman. Fin menetapkan harga jual terpisah adalah 30.000 untuk produk A dan 70.000 untuk produk B. Fin mengirimkan produk A kepada Oberman pada tanggal 1 Februari 2022. Pada tanggal 1 Maret 2022, Fin mengirimkan produk B kepada Oberman. Nah, jadi pada tanggal 1 Februari 2022, dia kan sudah memenuhi kewajiban untuk produk A. Nah, diakui pendapatannya 30.000. Nah, tetapi belum bisa dicatat piutang karena pembayarannya itu masih bersyarat dan harus mengirimkan produk B dulu. Nah, jadi untuk tanggal 1 Februari 2022 itu dicatat sebagai aset kontrak, yang dimana jurnalnya aset kontrak pada pendapatan penjualan sebesar 30.000. Artinya ada hak bersyarat yang belum bisa ditagih, jadi masuk ke aset kontrak terlebih dahulu. Nah, untuk jurnal 1 Maret 2022, produk B kan dikirim. Nah, semua kewajiban itu kan sudah dipenuhi, produk A dan produk B terkirim. Nah, Fin ini berarti sekarang kan punya hak tanpa syarat untuk menagih 100.000 euro. Nah, ini dicatat sebagai piutang usaha karena Fin itu kan sudah punya hak tanpa syarat. Nah, maka jurnalnya yaitu piutang usaha sebesar 100.000 pada aset kontrak 30.000 dan pendapatan penjualan 70.000. Nah, berarti piutang 100.000 kan muncul karena seluruh kewajiban itu sudah selesai. Jadi seperti ini. Jadi piutang usaha sebelah debit, aset kontrak sebelah kredit, pendapatan penjualan sebelah kredit. Nah, selanjutnya itu ada liabilitas kontrak. Nah, liabilitas kontrak merupakan kewajiban perusahaan untuk menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan yang sudah membayar. Nah, liabilitas ini itu dicatat sebagai pendapatan yang belum diperoleh, misalnya pendapatan penjualan yang belum diperoleh atau pendapatan jasa yang belum diperoleh. Nah, seperti gambar di bagian bawah contoh soalnya,
pada tanggal 1 Maret 2022, Henley Company mendatangani kontrak untuk mengalihkan suatu produk pada Propel. Pada tanggal 31 Juli 2022, disepakati bahwa Propel akan membayar harga penuh sebesar $10.000 di muka pada tanggal 15 April 2022. Henley akan mengirimkan produk tersebut pada tanggal 31 Juli 2022. Harga pokok produk tersebut adalah 7.500. Nah, maka jurnalnya untuk tanggal 15 April uang kas pada pendapatan diterima di muka sebesar 10.000. Nah, artinya Henley itu punya kewajiban untuk kirim produk senilai $10.000. Nah, untuk jurnal pada tanggal 31 Juli Henley mencatat entry berikut untuk mencatat penjualan. Nah, jurnal untuk mencatat penjualan yaitu pendapatan penjualan yang belum diterima pada pendapatan penjualan sebesar $10.000. Nah, kenapa kok jurnal seperti itu? Karena Henley itu sudah memenuhi kewajiban dan pendapatannya itu bisa diakui. Nah, kewajiban kontrak yang senilai $10 itu tadi dihapus dan diubah menjadi pendapatan penjualan. Nah, untuk pencatatan harga pokok penjualan atau HPP, maka jurnalnya itu ada harga pokok penjualan pada persediaan senilai $7.500. Oke, lanjut, yaitu ada modifikasi. Modifikasi itu apa sih? Modifikasi itu terjadi saat kontrak diubah, misalnya jumlah barang atau jasa ditambah. Nah, modifikasi itu ada dua. Yang pertama ada kontrak baru dan modifikasi prospektif. Di mana kontrak baru itu bisa dibilang jika barang atau jasa itu tambah bersifat terpisah dan harga mencerminkan harga jual wajar. Sedangkan modifikasi prospektif itu jika tidak terpisah, maka perubahan mempengaruhi pendapatan sisa kontrak ke depannya. Nah, biaya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama diakui sebagai aset. Nah, diakui sebagai aset itu jika biaya langsung, inkremental, dan dapat dipulihkan. Contohnya, komisi penjualan, tenaga kerja, dan bahan baku langsung, biaya desain, rekayasa, manajemen, pengawasan, dan penyusunan alat yang dipakai untuk kontrak. Sedangkan yang kedua itu dibebankan saat terjadi, seperti biaya umum dan administrasi, bahan baku atau tenaga kerja terbuang, atau biaya lain yang tidak bisa dipulihkan. Nah, praktisnya jika manfaat itu kurang dari 1 tahun, nah itu langsung dibebankan, tidak dikapitalisasikan, jadi langsung dibebankan. Nah, selanjutnya yaitu ada penyingkapan atau disclosure dalam pengakuan pendapatan. Nah, penyingkapan ini itu tujuannya untuk membantu penggunaan laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas dari kontrak dengan pelanggan. Nah, informasi yang harus diungkapkan itu ada 3. Yang pertama yaitu ada kontrak dengan pelanggan, termasuk disagregasi pendapatan, saldo awal dan akhir aset atau liabilitas kontrak, info kewajiban pelaksanaan. Yang kedua yaitu putusan penting terkait penentuan dan alokasi harga transaksi dan waktu pengakuan pendapatan. Yang terakhir itu ada aset dari biaya kontrak. Itu meliputi saldo akhir aset kontrak, jumlah amortisasi, dan metode amortisasi yang dipakai. Berdasarkan kondisi tertentu, perusahaan mengakui pendapatan sepanjang waktu. Konteks yang paling sesuai mengenai hal ini adalah akuntansi kontrak atau konstruksi jangka panjang, yang bisa disebut long-term contract accounting. Kontrak jangka panjang biasanya itu terjadi di mana penjual atau pengembang menyampaikan tagihan kepada pembeli dengan interval tertentu. Contohnya pembangunan lapangan udara militer dan komersial, sistem persenjataan, perangkat keras untuk mengeksplorasi antariksa.
Nah, jadi ada dua metode pengakuan. Yang pertama itu percent of completion method, yaitu revenue, biaya, dan laba itu diakui sesuai progres. Yang kedua adalah cost recovery method, yaitu zero profit, itu revenue diakui hanya sebatas biaya yang dipulihkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai percentage of completion method. Nah, di sini ada 3 rumus. Yang pertama adalah rumus untuk cost to cost basic, yaitu biaya yang terjadi hingga saat ini per estimasi terbaru untuk total biaya. Nah, hasilnya adalah persentase penyelesaian. Lalu yang kedua, rumusnya persentase penyelesaian dikalikan perkiraan pendapatan total. Maka hasilnya adalah pendapatan yang akan diakui hingga saat ini. Lalu selanjutnya ada rumus untuk mencari nilai pendapatan periode saat ini, yaitu pendapatan yang akan diakui pada tanggal tertentu dikurangi pendapatan yang diakui pada periode sebelumnya. Nah, di sini ada contoh kasus dengan metode persentase penyelesaian basis biaya ke biaya atau cost to cost. Nah, untuk mengilustrasikan metode penyelesaian, persentase penyelesaian, asumsikan suatu perusahaan memiliki kontrak untuk membangun jembatan senilai 4.500.000 euro dengan perkiraan biaya sebesar 4 juta euro. Kontrak dimulai pada Juli 2022 dan jembatan tersebut akan selesai pada Oktober 2024. Data berikut berkaitan dengan periode konstruksi. Nah, datanya akan ditampilkan pada slide selanjutnya. Nah, ini adalah data pada kasus tersebut, yaitu pada 2022 cost to date-nya 1 juta, estimate cost to complete-nya 3 juta, progress billings during the years itu 900 dan 900.000 dan cash collected during the year 750.000. Begitu juga dengan data 2023 dan 2024 ada di tabel. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa sih persentase penyelesaian dengan menggunakan cost to cost basic. Nah, di sini 2022 cost contract price-nya 4.500.000, cost to date-nya 1 juta. Dan estimate cost to complete-nya 3 juta. Estimate total gross-nya 4 juta. Dan estimate total gross profit-nya 500.000. Maka persen complete-nya adalah 1 juta per 4 juta dengan rumus yang tadi, yaitu hasilnya adalah 25%. Lalu di sini ada pada tahun 2023, yaitu kita langsung lihat ke cost to date-nya 2.916.000 dan estimate total cost-nya 4.050.000. Maka 2.916.000 per 4.050.000 menghasilkan 72%. Dan pada tahun 2024, cost to date-nya sudah 4.050.000 dan estimate total gross-nya 4.050.000, maka hasilnya 100%. Nah, pada tabel yang sebelah kanan adalah jurnal untuk jurnal entries untuk metode presentasi of completion untuk cost to cost basic. Nah, di sini pada tahun 2022, jurnal untuk merecord cost of construction-nya adalah construction in process pada beban-beban, yaitu contohnya materials, cash, payable, dan seterusnya, sebesar 1 juta. Lalu untuk menjurnal progress billing-nya, yaitu account receivable pada billings on construction in process, yaitu 900.000. Lalu untuk menjurnal pendapatan, yaitu cash to account receivable, sebesar 750.000. Begitu juga dengan tahun 2023 dan 2024. Hanya nominalnya yang berbeda. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada tabel untuk revenue, cost, dan gross profit per tahun. Di sini tahun 2022, kita lihat pendapatan dihitungnya 25%. Maka 25% dari 4.500.000 yaitu 1,125 juta. Biaya yang sudah terjadi 1 juta, maka laba kotor yang diakui 125.000. Nah, pada tahun 2023, persentase naik ke 72%, dan revenue kumulatifnya yaitu menjadi 3.240.000. Karena tahun sebelumnya sudah diakui 1.125.000, maka revenue tambahan untuk tahun 2023 yaitu sebesar 2.115.000. Nah, biaya yang terjadi pada tahun ini yaitu 1.916.000, maka laba kotor tambahan sebesar 199.000. Pada tahun 2024, proyeknya selesai, yaitu 100%, dengan revenue total menjadi 4.500.000, dan revenue tambahan tahun ini yaitu sebesar 1.260.000. Biaya yang terjadi tahun ini 1.134.000,
maka laba kotor tambahan senilai 126.000. Secara total laba kotornya itu sama dengan estimasi awal, yaitu 450.000. Sekarang kita lihat tabel yang sebelah kanan, yaitu untuk jurnal akuntansinya untuk mengakui pendapatan. Nah, untuk mengakui revenue dan laba kotor, perusahaan mendebit contraction in process sebesar laba kotor dan debit contraction expense sebesar biaya, lalu kredit revenue long term contract sebesar total revenue yang diakui. Contohnya pada tahun 2022, di sini debit contraction in process sebesar 125.000 dan debit expenses sebesar 1 juta dan kredit revenue sebesar 1.125.000. Pada tahun 2023 dan 2024, di sini jurnalnya sama, hanya nilai revenue, biaya, dan labanya aja yang disesuaikan dengan kolom yang sebelah kiri. Nah, setelah proyek selesai, perusahaan membuat jurnal penutup, yaitu seperti yang di bawah ini, yaitu debit billings on construction in process dan credit construction in process sebesar 4,5 juta, yaitu total nilai kontraknya. Nah, dengan metode ini, laporan keuangan itu bisa mencerminkan revenue, biaya, dan laba kotor sesuai progres aktual. Lalu di kolom yang tabel yang sebelah kiri bawah, di sini itu adalah gambaran untuk buku besar dari akun contraction in process. Seperti yang terlihat, debit dan kreditnya sudah sama, maka hasil akhirnya 0. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai penyajian laporan keuangan dengan percentage of completion method. Nah, pertama kita lihat perhitungan di tabel kiri atas, yaitu untuk tahun 2022, kontrak revenue yang bisa diakui adalah 1.125.000 euro, billing sampai akhir tahun yaitu sebesar 900.000, selisihnya 225.000 disebut unbilled revenue, artinya ada revenue yang sudah diakui tapi belum ditagihkan. Di laporan laba rugi 2022, yaitu income statement yang di kolom bawahnya, yaitu tercatat revenue kontrak sebesar 1.125.000 dengan biaya konstruksi 1 juta euro, sehingga laba kotornya sebesar 125 euro. Di laporan posisi keuangan atau income statement, di bawahnya yaitu contraction in process sebesar 1.125.000 euro dikurangi billings yaitu 900.000, hasilnya adalah 225.000. Nah, ini disajikan sebagai aset lancar. Ditambah dengan piutang sebesar 150.000, maka total aset kontrak masih positif. Sekarang kita lihat pada tahun 2023 di tabel yang di sisi kanan. Revenue yang diakui tahun ini sebesar 2.115.000 euro dengan biaya 1.916.000 euro, maka laba kotornya 199.000 euro. Di laporan posisi keuangan, account receivable naik menjadi 800.000, sementara construction in process sebesar 3.240.000 dikurangi billingsnya 3.300.000, maka hasilnya 60.000. Nah, ini justru menjadi liabilitas karena billings lebih besar daripada biaya dan profit yang diakui. Nah, ini disebut billings in excess of cost and recognized profit. Terakhir pada 2024, ketika proyek selesai, revenue yang diakui sebesar 1.260.000, biayanya 1.134.000 dan laba kotor sebesar 126.000. Karena proyek ini sudah selesai, maka hanya laporan laba rugi yang ditampilkan tanpa ada lagi akun contraction in process di neraca. Jadi intinya selama proyek berjalan itu penyajian laporan bisa menampilkan aset atau liabilitas tergantung apakah revenue yang diakui lebih besar atau lebih kecil dari billings. Pada cost recovery zero profit method, di jurnal cost recovery method revenue, cost and gross profit by year, di tahun 2022 revenue cost incurred sebesar 1 juta euro dan cost sebesar 1 juta euro dikurangi lalu hasilnya 0. Pada recognized in current year sama. Lalu pada 2023 revenue cost incurred sebesar 2.916.000 euro dan cost sebesar 2.916 euro dikurangi, lalu hasilnya 0. Pada recognized in prior years
terdapat 1 juta euro dan 1 juta euro, jadinya 0. Lalu pada recognized in current year 1.916 euro dikurangi 1.916 euro, hasilnya tetap 0. Pada 2024 revenues sebesar 4.500.000 dikali 1 euro sebesar 4.500.000 euro dan costnya sebesar 4.050.000 euro. Lalu gross profitnya itu sekitar 450.000 euro. Pada recognized in prior years terdapat 2.916 euro dikurangi oleh 2.916 euro, hasilnya 0. Pada recognized in current year 1.584.000 euro dikurangi 1.134.000 euro, hasilnya adalah 450.000 euro. Pada statement of financial position pada akhir tahun 2022 terdapat 100.000 euro dan 2023 terdapat 800.000 euro. Pada contraction in process-nya terdapat 1 juta euro dan 900.000 euro. Pada current liabilities di billings terdapat 3.300 euro dikurangi contraction in process besar 2.900.000 euro. Lalu hasilnya sekitar 384.000 euro. Lalu pada revenue recognition for franchise terdapat 4 jenis pengaturan waralaba telah berkembang, seperti produsen pengecer, produsen grosir, sponsor layanan pengecer, dan grosir pengecer. Pemberi waralaba, pihak yang memberikan hak bisnis berdasarkan waralaba, biasanya menyediakan layanan berikut kepada penerima waralaba, pihak yang mengoperasikan bisnis waralaba. Yang pertama ada bantuan dalam memilih lokasi, seperti menganalisa lokasi dan negosiasi sewa. Lalu yang kedua ada evaluasi potensi pendapatan. Yang ketiga pengawasan kegiatan konstruksi, meliputi memperoleh pembiayaan, merancang bangunan, dan mengawasi kontraktor selama membangun. Yang keempat bantuan dalam pengadaan tanda, pelengkapan, dan peralatan. Yang kelima, layanan pembukaan dan konsultasi, seperti menyediakan catatan waralaba, memberi nasihat tentang pajak penghasilan, pajak real estate, dan pajak lainnya. Yang keenam, ada pelatihan karyawan dan manajemen. Yang ketujuh, kontrol kualitas. Yang terakhir adalah iklan dan promosi. Lalu pada franchise accounting, di recognition franchise arrangement pada rights to the trade name, market area, dan priority know-how sebesar $20.000 dan training service sebesar $995.7. Lalu equipment dalam kurung cost of $10.000 yaitu $14.000. Lalu semua ini ditotalkan hasilnya adalah $43.957. Lalu pada franchise entries first year of franchise operation, pada to record continuing franchise fees on Desember 31 pada tahun 2023, account receivable sebesar 525.000 dikali 0,1 sebesar $5.250. Lalu franchise revenue sebesar $5.250. Pada to record payment received and interest revenue on Desember 31 pada tahun 2023 terdapat di debit cash sebesar 6.000 dan note receivable sebesar 6.000. Lalu pada note receivable yaitu $23.957 dikali 0,8 sebesar $1.917 dan pada credit interest revenue sebesar $1.917. Oke, selanjutnya yaitu ada pengakuan pendapatan hak waralaba dari waktu ke waktu. Nah, pengakuan pendapatan hak waralaba dari waktu ke waktu ini terjadi ketika para waralaba itu terus-menerus memenuhi kewajiban yang berkelanjutan seperti dukungan dan pelatihan. Jadi maksudnya itu ketika para laba itu memberikan dukungan operasional, pelatihan, dan bantuan berkelanjutan. Nah, selama jangka waktu perjanjian. Nah, di sini terdapat contoh soal ya. Tense Solvers menandatangani perjanjian waralaba pada tanggal 15 Desember 2022 yang memberikan hak kepada pemegang waralaba untuk mengoperasikan waralaba Tense Solvers selama 5 tahun. Nah, Tense Solvers itu mengenakan biaya waralaba awal sebesar 5.000 untuk hak beroperasi sebagai pemegang waralaba yang dibayarkan pada saat pendatanganan kontrak. Tense Solvers juga menerima pembayaran royalti berkelanjutan sebesar 7% dari penjualan tahunan pemegang waralaba.
dibayarkan setiap tanggal 15 Januari tahun berikutnya. Waralaba mulai beroperasi pada Januari 2023 dan menghasilkan pendapatan sebesar 85.000 pada tahun tersebut. Nah, maka jurnal yang ditulis Nah, untuk yang pertama, perjanjian waralaba ditandatangani oleh penerima pembayaran di muka dan catatan pada tanggal 15 Desember 2022. Maka jurnalnya yaitu uang tunai pada pendapatan waralaba yang belum diperoleh sebesar 5.000 dolar. Nah, untuk jurnal yang kedua, waralaba mulai beroperasi pada Januari 2023 dan mencatat pendapatan sebesar 85.000 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Maka jurnal pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu pendapatan waralaba yang belum diperoleh pada pendapatan waralaba sebesar 1.000. Nah, 1.000 ini dari 5.000 ditambah 5. Nah, selanjutnya itu ada piutang usaha pada pendapatan waralaba sebesar 5.950 rupiah. Nah, untuk yang jurnal yang terakhir itu untuk mencatat pembayaran yang diterima dari penerima waralaba pada tanggal 15 Januari 2024. Maka jurnalnya yaitu uang tunai pada piutang usaha sebesar 5.950.000 rupiah. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.